Hai Happy Bakers, jumpa lagi di YouTube channel Lina Chandra. Kali ini kita akan bikin chiffon pandan yang cantik banget. Sangat istimewa, kita akan belajar langsung dari Ratu Chiffon, Celili dari Chiffonlicious. Wah, porinya halus banget ya. Yuk disimak step-step lengkapnya untuk menghasilkan chiffon cake yang sempurna. Jangan di skip-skip ya, biar tidak ada tips penting yang terlewat. Yuk langsung aja sama-sama kita simak videonya. Bahan-bahannya apa aja nih, Ce? Pertama jelas kita perlu telur ya. Nah, telur ini mesti dipisah antara kuning dan putihnya. Ya. Di sini saya pakai 8 telur untuk ukuran loyang Mona 21 cm ya. Kemudian kita pakai minyak sayur. Enggak mentega ya? Enggak. Oh. Jadi untuk chiffon pakai minyak sayur. Ini jadi lebih sehat dong ya. Kalau pakai butter bedanya apa, Ce? Kalau pakai butter itu kita mesti cairkan dulu butternya, ya. Kemudian pada saat pencampuran butter itu ke adonan, nggak boleh butter itu dingin. Oh, mesti kondisi Mesti dalam keadaan hangat. Ini pun sama ya. Nanti ini resep boleh beda ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka Minyaknya dipanaskan dulu? bukan. Oh. Kalau minyak dipanaskan bisa, tapi kadang-kadang suka kelewat. Iya. Jadi kayaknya overheat Mateng ya. gitu. Iya, betul. Nanti resikonya pada saat nyampur tepung jadi menggumpal tepungnya. Nah, di sini saya pakai santan. Ya. Santan ini santan instan. Ya kan kental banget tuh kalau santan instan. Sebenarnya kalau nggak mau pakai santan biasa yang bikin sendiri nggak apa-apa, full santan. Tapi karena ini santan instan kental ya, saya mau campur dengan air panas. Ya. Air panas. Jadi jumlahnya itu 50/50. Setengah-setengah. Ya betul. Kemudian tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein rendah. Ya, karena di sini saya mau pakainya bikinnya chiffon pandan, kita pakai endapan pandan. Ya, endapan pandan. Kemudian bahan selanjutnya putih telur, gula pasir, dan ini air jeruk nipis. Bisa pakai air lemon, bisa pakai cream of tartar. Oke. Oke, kita mulai aja. Siap. Nah, kita mau campur bikin adonan kuning telurnya dulu, ya. Pertama masukkan minyak, kemudian santan, lalu air panas. Air panas ini cukup ya, pakai air dispenser. Oh, Jadi 70 derajat, 80 derajat. Oke. Kemudian kita whisk sampai tercampur rata. Kita masukkan kuning telurnya. Langsung aja semua, nggak apa-apa. Sebaiknya kuning telurnya yang seger ya? Yang segar, iya harus yang segar sebenarnya. Diaduk nih ya? Kemudian masukkan tepung terigu ya. Nggak usah bertahap, langsung aja cemplung-cemplung. Nggak usah disaring? Nggak usah. Kalau pakai terigunya memang bagus ya. 1/8 aja, Ce, garamnya. Ya, betul. Aduk lagi. Ini saya pakai telur omega ya. Kayak warnanya kuning banget. Kalau nggak pakai omega juga nggak apa-apa. Aduk sampai benar-benar tercampur dan nggak ada tepung yang bergerindil. Yang tinggi yang paling sering bernumpang. Nah, konsistensinya seperti ini. Ya. Sekarang kita memasukkan pasta pandan atau endapan daun pandan ini. Seberapa banyak sih? Tergantung selera sebenarnya. Karena dia nggak akan merubah tekstur adonan. Ya. Kalau pakai pasta jangan terlalu banyak ya. Ini saya setengah sendok makan, tapi kali 2 nih ya. Jadi 1 sendok. Kalau pengen lebih hijau lagi atau lebih wangi lagi boleh tambahin nggak apa-apa. Kayaknya kurang hijau nih. Kurang ya. Nggak masalah ya? Nggak masalah.
karena endapan pandannya kental. Ya, jangan pakai jus pandan, beda ya. Soalnya ini pakainya telur omega juga, jadi dia base-nya udah oranye kan. Oke. Sekarang kita sisihkan dulu adonannya. Kita mau bikin adonan putih telur atau mereng. Buat merengnya ya, ada yang sukanya tuh, ya bukan sukanya sih, sebenarnya teknik juga. Jadi bisa di mixer dulu, lalu masukkan air jeruk nipis atau lemon juice, baru bertahap gula. Tapi nggak apa-apa kalau kita masukkan bersamaan. Langsung masukkan, ya. Kemudian gula langsung aja semua, bruk, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita mixer pakai kecepatan low dulu. Jadi ini saya pakai stick 1. Kemudian naik ke 2. Jadi hanya pakai sampai medium aja, jangan high. Kalau high speed gimana bisa? Kalau high speed itu nanti dia cepet campur, padahal belum waktunya. Gulanya masih belum cair. Betul, belum kecampur semua kan. Nah, mereng yang mixer dengan kecepatan mixer medium low itu hasilnya akan lebih hilangnya apa yang lebih padat, lebih stabil. Jadi nggak gampang pecah. Nah, ini yang penting dilihat nih. Jadi ujungnya tuh lancip, dia nggak terkulai. Kalau terkulai artinya dia masih terlalu soft. Nah, betul. Ya. Jadi dia nggak begini, dia kaku. Ya, lancip. Kaku, lancip. Oke, nggak melengkung begini. Ya. Aku bener nggak ya kemarin? Sebelum nyampur merengnya ya, kita aduk dulu adonan kuning telurnya. Supaya dia kayak kecampur lagi gitu ya. Biasanya kalau didiemin kan kadang-kadang suka. Ya. Itu biasa langsung aja tuh. Gak apa-apa sih, tapi lebih baik ya. Bagus ya, merengnya mengkilap ya. Betul. Shiny, Mereng itu ya. harus glossy. Ya, Yes, betul. dia harus glossy. Kilap. Harus lebih kilap dari kulit kita aja. Oh gitu. Oke. Soalnya dia perawatan nih. Iya benar. Nah, kita ambil sedikit dulu aja untuk diaduk, dicampur di adonan pandan. Nah, adonan pandan pengadukan pertama ini bebas. Kita mau aduk kuat, full speed nggak apa-apa, karena dia tujuannya hanya untuk nyampur aja. Nah, pastikan ya, ini bagian bawah adonan itu kecampur semua, jangan ada yang masih kental. Nah, kalau udah begini kecampur, kita tuang aja ke sisa merengnya. Ya, jadi akan kita aduk di sini. Gimana? Sepertiga kira-kira kita ngambil pertama. Sepertiga kurang lebih. Ini kita aduk balik dulu. Walaupun pakai whisk ya, hand whisk, tetap adonannya itu aduk balik. Jadi jangan asal diaduk-aduk aja. Tujuannya ini biar mempermudah kita aja. Mempermudah kita ngaduk supaya gampang rata. Nah, ini aduknya mesti aduk balik ya. Pastikan merengnya itu benar-benar kecampur rata. Nggak boleh ada mereng yang masih tersisa mengendap gitu ya. Nanti nggak baik, hasilnya akan kayak ada garis putih-putihnya gitu. Adonan pandannya sendiri juga harus benar-benar kecampur rata. Jadi kalau ada adonan yang warnanya itu lebih tua dari adonannya yang kita mau ya, berarti itu adalah adonan pandan yang masih nggak kecampur. Nah, kayak gini, ini udah kecampur rata. Tekstur adonan akhir harus kental ya.
Nggak perlu setengah dulu di anu ya, di apa nih, diaduk, nggak perlu. Nggak usah, nggak apa-apa. Tuang di satu titik juga nggak apa-apa. Nggak harus kita bolnya muter-muter gitu, nggak. Satulah. Ini biar rata, kita mau ratakan, kita goyang-goyang aja. Nah, jadi dia rata dengan sendirinya, lebih rata. Kemudian ini juga penting, kita mesti hentak-hentak karena kan bisa dilihat ya kalau udah ada kedeket lagi, ini ada bubble-bubblenya udara, itu yang bikin nanti pori-porinya berlubang. Jadi kita mesti hentak. Nah itu dipegang sih. Ya. Ini bagian tiangnya ini kita mesti tahan supaya dia nggak lompat. Kalau Ya. nggak adonan keluar. Betul. Hentaknya berapa kali? 3 biasa sih. Banyak kali. Jadi ya setengahnya pakai feeling ya. Jadi kayaknya oh udah habis nih bubble-nya nih, udah nih bisa dipanggang. Terus kita Tuh kan panggang. harus mulus sih. Nah, kita mau panggangnya di suhu pertama 170 atas dan 170 bawah. Panggang dengan oven Demoye 60 liter ini sempurna banget untuk panggang chiffon. Dilengkapi dengan pintu kaca 2 lapis dan bodi oven yang kokoh sehingga panas tersimpan dengan sempurna dalam oven dan hasil panggang cake jadi sempurna. Ngikutin Dikain kakinya dulu. Ya. Nah, kalau udah berkulit, itu ngeslitnya gampang banget. Ya. Nah, proses ini nggak boleh lewat dari 1 menit ya. Iya. Tangan harus cepat. Ya, panggang lagi. Panggang lagi. Suhunya turunin 140. di 140 atas bawah. Berarti berkulit ini ya. Iya. Nah, mekar sempurna ya. Ini kita panggang kurang lebih 45 menit. Ini udah matang ya. Kita udah cek. Aku Ditekan-tekan tuh udah nggak bunyi. Aku udah bikin yang ini, Bu, yang pakai loyang ini. Dibanting dulu. Gitu loh. Nah, Sekali saja. 1 kali aja tuh. Kita tunggu dingin sampai benar-benar dingin, baru bisa dikeluarin dari loyang. Nah, ini udah dingin ya. Kalau udah dingin, kita baru bisa lepas dari loyang. Nggak usah pakai alat, nggak usah pakai pisau. Jadi caranya kita mau pakai tangan aja, ketok-ketok sampai dia itu terlepas dengan sendirinya dari pinggiran loyang. Ya kan? Kelihatan nggak? Ya, terlepaskan. Oke. Baru kita dorong dari bawah. Gampang banget kan? Oke. Tinggal. Sekarang tinggal lepasin bagian bawahnya. Cukup ditekan-tekan aja pakai tangan. Kalau Bentar lagi harus ya. pakai Signora ya. Harus pakai Signora kalau mau bagus. Betul. Nah, dia udah loose kan? Kelihatan kan? Bisa lagi. Beda ya. Kalau asli yang bikin beda banget ya. Nggak usah dipotong aja udah kelihatan kan teksturnya. Kita mau potong ya. Biar potongnya rapi, ini mesti pakai pisaunya ini. Pisau Mona yang bergerigi. Ya. Dan cara potongnya juga kita mesti seperti gergaji ya. Jadi maju mundur. Porinya nggak kelihatan. Oke. Cakep. Oke. Oke. Kita mau lihat ya bagian dalamnya kalau kita bedah. Nah, kelihatan nggak lembutnya? Lembut kan? Tinggal dimakan.
Kempus-kempus. Squishy ya. Coba boleh kan ikut mencet? Boleh, silakan mencet. Ini tandanya dia itu benar-benar matang ya, matang sempurna. Jadi kalau dipencet pun jangan Balik lagi. Mantap. Oke. Nah, gampang kan? Kalau sudah tahu semua tips-tipsnya, yuk bikin juga di rumah. Thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy baking semuanya!